Beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, R.K.H. Abdullah bin Nuh meyakini bahwa datangnya agama Islam ke Asia Tenggara jauh lebih lama dari perkiraan tersebut. Menurutnya, hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab atau bangsa Arab merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad, jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan lebih lanjut, berabad-abad sebelum itu, kota-kota di zaman telah mempunyai hubungan perdagangan yang luas dengan negeri-negeri lain. Sejak lebih 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Cina dan Jepang. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja, akan tetapi perdagangan mereka meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya, berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Besar kemungkinan bahwa Islam dibawa para wirausahawan Arab ke Asia Tenggara pada abad pertama dari tarikh Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini menjadi lebih kuat menurut D.W. Arnold dalam The Preaching of Islam. Sejarah dakwah Islam pada abad kedua Hijriah perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Profesor Dr. B.H. Berger dan Profesor Dr. Mr. Prajudi dalam Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Hal ini terjadi karena bangsa Arab dahulunya adalah pengembara, benar-benar seperti keadaan mereka pada masa kini. Pengembara-pengembara Arab itu terdiri dari pedagang-pedagang. S.Alwi bin Tahir Al-Haddad menyatakan, jumlah mereka yang ada di Coromandel atau dalam sejarah kita kenal dengan nama Keling sebanyak 850.000 orang. Bahkan di sepanjang pantai Malabar, jumlah mereka lebih banyak lagi. Sedangkan mereka yang telah sampai di Cina berjumlah puluhan ribu, sehingga pemerintah Cina menyediakan tempat-tempat tertentu untuk kediaman mereka di beberapa kota Cina. Keterangan S.Alwi bin Tahir Al-Haddad tersebut memberi gambaran terjadinya jalinan keakraban antara wirausahawan Arab dengan raja dan masyarakat Cina. Thomas W. Arnold menambahkan, hubungan niaga antara Arab dan Cina telah terjalin sebelum Rasulullah SAW lahir. Thomas memberikan gambaran betapa eratnya jalinan niaga Arab-Cina setelah masa Rasulullah SAW dengan mengutip hadis Rasulullah dari Kanzu Umal jilid 5 halaman 202. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Adapun kehadiran wirausahawan Arab di daratan Cina karena bangsa Arab memiliki bahtera niaga yang mampu mengarungi Samudra Arabia dan Persia. Dalam penulisan sejarah dinyatakan kapal-kapal dagang pada masa kejayaan Islam berlayar sampai Samudra Persia. Pada peta bumi karya Al-Biruni 973 sampai 1048 Masehi, pakar geografi Muslim menuliskan nama Samudra India sebenarnya adalah Samudra Persia, nama sebelumnya. Hanya setelah negara imperialis barat berkuasa, digantikanlah namanya menjadi Samudra India. Demikian pula nol meridian semula melintas Mekah sebagai penunjuk arah kiblat, kemudian oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris dialihkan melewati Greenwich, London. Dari sinilah ditentukan mata angin posisi wilayah atau suatu negara dalam membaca peta bumi. Misalnya Jepang, Cina, Korea letak geografinya di sebelah timur dari Greenwich, London, dan sangat jauh disebutnya the Far East. Demikian pula posisi geografi Makkah dan Madinah sebenarnya terletak di sebelah barat dari Indonesia. Oleh karena itu, kiblat sholat menghadap ke arah barat. Namun,
Bangsa Indonesia sekarang ikut menyebut Arabia atau Mekah dan Madinah serta Mesir sebagai wilayah Timur Tengah. Artinya berposisi dari Greenwich sebelah timur dan di tengah. Demikian pula bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar menyebutkan sebagai kelompok negara-negara Asia Tenggara. Tentu penyebutan mata angin Tenggara ini dilihat dari Greenwich, London. Pelayaran wirausahawan Arab Muslim menempuh jalan laut Niaga dan Pulau Nicobar, Andaman, Maldives berlayar ke Malaka sebagai pusat niaga Muslim di Asia Tenggara. Di antara kapal-kapal wirausahawan Arab Muslim itu, ada juga yang mengubah perjalanannya sampai ke Madagaskar. Ada pula yang membawa barang dagangan atau komoditi dari Afrika Selatan ke Gumea dan sekitarnya. Kemudian, kapal-kapal niaga Muslim tersebut kembali ke Madagaskar. Seluruh pantai lautan tersebut di atas dahulu di bawah pengaruh wirausahawan Muslim yang datang dari Khalifah Muawiyah 661 sampai 750 Masehi. Ketika pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian di pesisir Sindu India sudah tersebar pula agama Islam. Kambai dan Gujarat di India merupakan pusat pedagang-pedagang atau wirausahaan dari Oman, Hadramaut, dan Teluk Persia sejak masa sebelum lahirnya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini menjadi lebih kuat jika diingatkan bahwa pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Dalam masalah sejarah masuknya agama Islam ke India, Thomas W. Arnold mengoreksi ketidakbenaran penulisan sejarah yang memberikan gambaran Islam di India dikembangkan oleh Mahmud Ghazna, Aurangzeb, dengan kekerasan dan kekejaman. Pemaksaan khitan oleh Haidar Ali dan Tipu Sultan dijelaskan hal tersebut tidak benar. Sejarah terjadinya 66 juta Muslim di India, dampak dan dakwah yang persuasif dan damai mulai diajarkan oleh wirausahawan dan wiraniagawan Arab melalui jalur Laut Niaga. Informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia kurang banyak dipahami oleh para sejarawan di Asia. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah masih meneru Barat. Umumnya, sejarawan Barat selalu mengecilkan peranan pasar di Arabia, kemudian lebih mengangkat dalam penulisan sejarah peranan pasar di India atau Cina. Dengan kata lain, penjajah Barat dalam upaya penaklukan kembali Reconquista terhadap Islam tidak hanya menjajah wilayah jajahan, melainkan juga menjajah pola pikir rakyat jajahan dengan cara mendistorsikan penulisan sejarah. Menurut Anthony Smith dalam Geopolitics of Information, selain melakukan distorsi penulisan sejarah juga dalam masalah berita pun Barat melancarkan news imperialisme atau penjajahan berita.